Halo semua, kenalin nama aku Carlo Nugroho. Aku adalah seorang mahasiswa tahun ketiga dari Departemen Teknologi Informasi di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kebetulan pada bulan September lalu, aku dapat kesempatan untuk menjadi awardee dari satu program beasiswa yang diadakan oleh Kemenristek, yaitu Indonesia International Student Mobility Awards di University of Pisa, Italia. Dan aku baru menyelesaikan program di bulan Januari, jadi baru aja, dan langsung kembali ke Indonesia. Dan menjelang pembukaan program ISMA yang tahun ini semakin dekat, jadi udah mulai banyak banget yang nanya di Instagram atau di personal message ke aku, gimana sih dulu ceritanya daftar di ISMA, kemudian pengalaman-pengalaman yang aku dapetin di sana. Makanya di kesempatan ini melalui serial ISMA Shared, ini aku akan sharing tentang gimana dulu proses aplikasi, terus juga pengalaman selama kuliah di Itali, terus gimana proses adaptasi, terus suka dukanya, keuntungan yang didapat, dan sampai kembali ke Indonesia seperti itu ya. Mungkin akan aku bagi ke dalam beberapa part gitu ya, supaya nggak terlalu panjang tiap videonya sehingga masih bisa dinikmati gitu ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu program ISMA atau kepanjangannya Indonesia International Student Mobility Awards Program, itu adalah program beasiswa yang diadakan untuk mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh program sarjana di tahun kedua dan ketiga untuk melakukan exchange selama 1 semester di universitas-universitas terbaik di dunia. Jadi program ini adalah program terbaru, salah satu program unggulannya Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan harapannya mahasiswa yang menjadi awardee dari program ini bisa masuk merasakan langsung gimana sih rasanya tinggal di luar negeri gitu ya. Jadi meningkatkan kemampuan untuk kepemimpinan, kemudian komunikasi, dan juga networking dengan teman-teman yang nantinya ketemu di sana gitu ya. Sehingga bisa langsung merasakan gimana sih rasanya mengalami sendiri budaya di negeri orang lain seperti itu. Nah, yang bikin ISMA ini menarik adalah bahwa ini salah satu kategori beasiswa yang fully funded. Jadi dari tiket keberangkatan, biaya aplikasi visa, terus asuransi yang dibutuhkan untuk aplikasi visa, terus PCR waktu kita mau berangkat, living allowance, jadi biaya kita hidup di sana, terus biaya kuliah, biaya penginapan selama kita di negara tujuan. Nah, itu semua di cover, termasuk sampai tiket kepulangan juga. Jadi dari kita berangkat, visa, apply, sampai pulang, semua biayanya di cover oleh pemerintah. Itu kenapa ini sangat menarik buat teman-teman yang sedang menjalani tahun kedua dan ketiga di tahap sarjana. Nah, karena yang dibiayai juga sangat banyak dan beasiswa ini cukup menarik, maka pasti proses seleksinya pun juga bisa dibilang cukup panjang. Proses seleksinya sendiri itu dibagi ke 2 tahap. Pertama itu adalah tahap seleksi internal di kampus teman-teman masing-masing. Jadi hampir semua universitas di Indonesia itu setahu saya terdaftar di program ini, dan mereka akan mengadakan seleksi secara internal untuk kemudian merekomendasikan mahasiswa-mahasiswa dari tiap universitas yang layak untuk dimajukan ke tahap seleksi pusat. Nah, ini yang tahap kedua, yaitu seleksi pusat. Itu diadakan oleh panitia ISMA pusatnya langsung. Jadi semua mahasiswa dari berbagai universitas yang sudah lolos tadi di seleksi masing-masing kampusnya itu akan diadu lagi atau diseleksi lagi sehingga akhirnya ada 1.000 mahasiswa terpilih yang kemudian akan dikirim oleh program ini untuk mengikuti pendidikan selama 1 semester di universitas-universitas yang menjadi partner dari program ISMA. Nah, setelah tadi saya akhirnya fix di University of Pisa pilihannya, kemudian saya lihat lagi requirements-nya. Nah, itu salah satunya menarik juga karena dia menerima tes Duolingo, bahasa Inggris Duolingo. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena buat teman-teman yang belum tahu, tes Duolingo bahasa Inggris ini itu cukup dalam waktu
ya 1 sampai 2 kali 24 jam itu teman-teman bisa dapat nilai sertifikatnya. Jadi bukan seperti kalau TOEFL itu kan mungkin sekitar seminggu atau lebih gitu ya untuk bisa dapat hasilnya, nilainya baru keluar. Kalau Duolingo ini cukup 1 hari 2 hari gitu. Nah kebetulan berhubung waktu itu saya yang mepet ya, ini mungkin tidak patut ditiru ya untuk teman-teman. Jadi nah itu cerita dulu kondisi saya mepet, akhirnya opsinya ya untuk sertifikasi cuma bisa di Duolingo. Makanya kemudian kebetulan Universitas Pisa ini mendukung karena requirements-nya bisa menerima sertifikasi bahasa Inggris Duolingo dengan minimum nilai 100. Jadi waktu itu saya ingat banget tanggal 14 Mei itu saya ambil tesnya, tes Duolingo. Itu saya lagi liburan keluarga di Bogor gitu ya. Jadi saya ambil tes tuh malam-malam di hotel gitu ya. Dengan harapan tanggal 15 atau 16 keluar. Nah, batas pendaftaran di univ saya itu tanggal 17. Jadi agak riskan sekali memang. Tadi ya, tidak patut dicontoh, tapi ini sharing aja dulu. Nah, jadi plannya 14 take, tanggal 16 dapat hasil, atau tanggal 15, nah langsung saya submit. Jadi semuanya aman gitu ya. Sembari itu saya sambil menghubungi dosen untuk meminta dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti learning agreement, terus surat rekomendasi dari departemen, seperti itu. Nah, jadi saya ambil ujian gitu ya, kurang lebih ujiannya memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam gitu ya. Ada speaking, ada reading, ada grammar juga gitu ya. Nah itu ketika hasilnya keluar, 1 atau 2 hari kemudian saya lupa. Tapi ketika hasilnya keluar itu dikasih tahu bahwa ternyata ujian saya nggak valid gitu. Jadi Duolingo ini emang cukup tricky karena tadi ya dia kan berbasis aplikasi. Jadi ujiannya itu tinggal perlu pakai laptop di sebuah ruangan, harus nyala mic sama kamera selama the whole process of tesnya tadi. Dan itu harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk supaya tes kita bisa divalidasi dan kita bisa dapat nilai. Yaitu misalnya kayak tidak ada orang yang lalu lalang, atau tidak boleh terlalu lama tidak melihat ke kamera gitu ya. Nah ini jadi cukup tricky. Nah tadi ketika hasil saya keluar dan saya dinyatakan tidak valid karena alasannya adalah saya tidak melihat layar kamera gitu ya, tidak melihat kamera laptop dengan durasi yang cukup lama. Itu cukup tricky, nggak tahu ya kenapa. Padahal saya merasa benar-benar the whole period itu saya melihat kamera gitu, berusaha untuk tidak mengalihkan mata dari layar supaya bisa divalidasi tadi untuk ujian saya. Tapi ternyata dianggap tidak memenuhi kriteria. Akhirnya dari mereka sendiri baiknya adalah dikasih slot untuk free take ulang. Mungkin ini kasus yang cukup umum terjadi ya, mungkin makanya mereka juga kasih slot free ini untuk kita ujian ulang. Nah, akhirnya saya ujian ulang dengan saya hubungi international office di kampus saya, minta tolong dispensasi waktu karena kondisi tadi, supaya saya mengirimkan dokumen yang lain dulu, baru kemudian sertifikat bahasanya menyusul kalau boleh. Nah, untungnya puji Tuhan waktu itu dibolehin. Jadi akhirnya saya take ulang, terus 2 hari kemudian hasilnya muncul. Saya dapat nilai Duolingo 135, artinya di atas minimum 100 tadi ya. Kira bisa layak untuk lolos ke tahap universitas, seleksi di universitas. Jadi sebenarnya kalau seleksi di internal university ini tahapannya nggak terlalu sulit ya. Kalau di kampus saya sendiri, yang penting dokumennya lengkap, juga persyaratan teman-teman memenuhi secara nilai akademis, secara sertifikasi, juga tadi ya kelengkapan berkas paspor dan lain-lain itu lengkap, itu otomatis pasti akan lolos dan direkomendasikan ke ISMA yang pusat, panitia yang pusat. Tapi pasti tahun ini jauh lebih ketat ya, karena jumlah pendaftarnya pasti jauh lebih banyak daripada tahun saya. Jadi teman-teman juga harus persiapin, karena tiap kampusnya itu berbeda-beda requirements yang dibutuhin. Misalnya ada kampus yang butuh CV, ada yang enggak, ada yang butuh motivation letter, ada yang enggak. Jadi itu harus dicermati benar-benar, dari sekarang di research, terus dipersiapkan dengan baik. Oke, jadi setelah kita tadi lolos di tahap
seleksi internal di universitas masing-masing. Waktu lolos di kampus saya, kemudian saya diminta untuk mendaftar ke program ISMA di website Kampus Merdeka. Nah, setelah saya daftar, saya juga dapat surat rekomendasi dari kampus gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya nanti dapat pengumuman lolos dari tahap itu, kemudian mendapat panggilan interview. Nah, itu tahap selanjutnya. Nah, setelah itu kemudian saya dapat jadwal interview kalau salah di hari Kamis waktu seingat saya. Nah, itu akhirnya pokoknya cuma 1 hari setelah pengumuman gitu. Jadi kayak hari ini diumumin, besoknya saya diumumkan akan interview gitu. Jadi cukup mendadak, cukup cepat gitu ya. Itu juga salah satu yang harus dipersiapkan teman-teman, diantisipasi. Intinya ketika interview itu dilakukan secara bahasa Inggris, dan interviewernya itu adalah dosen random gitu dari berbagai univ di Indonesia. Mungkin lebih detailsnya yang ditanyain seputar interview itu adalah perkenalan diri, informasi mengenai field of study yang teman-teman pelajarin. Jadi kayak jurusan teman-teman tuh pelajarin soal apa sih gitu. Ngetes kalau teman-teman tuh adalah emang menguasai topik yang dipelajari di jurusan teman-teman gitu ya. Terus alasan teman-teman milih negara dari pilihan opsi negara dan universitas yang ada, itu kenapa pilih negara A, kenapa pilih universitas A gitu ya. Nah, itu teman-teman harus persiapin supaya kesannya kita mau kasih kesan bahwa oh, saya adalah mahasiswa yang berprestasi gitu ya, yang belajar dengan baik di jurusan saya di Indonesia gitu ya. Dan saya benar-benar tertarik untuk mempelajari topik A, B, C di universitas ini, di negara ini. Karena 1, 2, 3, maka harapannya dengan saya bisa belajar tadi, itu bisa ketika saya kembali ke Indonesia, itu bisa membantu dalam mengembangkan sektor tersebut gitu ya, di home university saya di Indonesia, ataupun kepada orang-orang sekitar saya, lingkungan sekitar gitu. Jadi itu adalah garis besarnya poin yang ingin disampaikan gitu, yang harus teman-teman persiapkan gitu ya. Nah, terus selain alasan tadi juga terakhir rencana konkret yang akan kami lakukan selama di negara tujuan tadi. Jadi interviewer juga pengen tahu apakah ketika nanti benar-benar dapat beasiswanya dan sampai sana itu jangan istilahnya tanpa rencana gitu ya, tanpa kosongan, ikut doang, mengalir doang, tapi harus sudah punya plan, setidaknya punya gambaran, saya di sana mau ngapain aja, yang benar-benar bisa memastikan sesuai dengan alasan saya tadi, motivasi tadi ya, bahwa ingin belajar dengan baik gitu ya, dengan sektor-sektor tersebut, makanya saya pilih univ ini, karena mereka punya mungkin fasilitas ini atau dosen ABC yang memang ahli di bidang yang saya tertarik tadi. Terus intinya harapannya ketika balik ke Indonesia bisa juga sharing dengan teman-teman atau mungkin dengan berkontribusi mengembangkan topik yang sudah dipelajari sebelumnya gitu di negara host university tadi. Nah, setelah dapat proses interview tadi ya, melalui proses interview tadi, baru sekitar 1 bulan kemudian, jadi di bulan Juni itu saya baru dapat hasil seleksinya, dan puji Tuhan saya dinyatakan lulus sebagai salah satu dari 1.000 mahasiswa yang terpilih untuk mewakili Indonesia dalam program Indonesia International Student Mobility Awards. Jadi macam-macam ya univnya tadi, tergantung pilihan teman-teman ketika daftar. Kebetulan saya waktu di University of Pisa. Jadi bersama saya juga akhirnya yang berangkat itu ada 12 orang ke University of Pisa dari macam-macam univ di Indonesia. Tadinya sebenarnya ada lebih, cuman karena ada masalah di soal berkas dan lain-lain, akhirnya cuma 12 yang berangkat. Mungkin nanti di video selanjutnya saya bisa cover soal itu. Jadi mulai dari saya udah keterima, pengumuman keterima, gimana saya persiapkan berkas-berkas, visa, kemudian sampai saya berangkat dan proses penyesuaian saya ketika awal-awal berangkat sampai di Itali. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik, bisa subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya supaya nanti ketika videonya sudah up, teman-teman bisa langsung nonton dan bisa tahu gimana
keriuhan ya, bisa dibilang keriuhan selama proses pengurusan pre-departure, galau karena tanggal berangkat yang gak pasti gitu ya. Terus juga akhirnya gimana senangnya ketika akhirnya berangkat dan sampai di kota Pisa di Italia. Oke, terima kasih buat waktunya udah nonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.